Fa'in kulta, maka jika bertanya pula engkau, maka bagaimanakah tahu engkau akan tipu daya setan? Dan bagaimanakah jalan untuk mengetahui demikian? Bahawa jalan untuk mengetahui tipu setan, maka tahulah engkau bahwa bagi setan ada was-was. Ianya was-was dengan menempati panah, yang melemparkan setan akan panah itu. Di was-was sama panah dilempar. Tidak. Wazalika bi innama yatabayyanu laka bi ma'rifatil khawatir. Demikian hanya sungguh nyata jelas bagi engkau dengan sebab mengenal khatar. Khatar dalam hati kepartian. Ya, perhatian khatar dalam hati kau. Dan pembagian khatar. Khatar ku ada khatar dari malaikat, ada khatar dari iblis, ada khatar dari itu Tuhan. Kalau sesuai jo agama, itu paling tidak khatar malaikat. Kalau berlawan jo agama lah jadi khatar setan. Nanti kata dia tiap nantilah ya. Nantilah pada satu saat dia balik jo ina. Nantinya kata dia, setan mereka jo dia. Bila ada jalan lapang kau dia balik jo ina. Tu siapnya kata dia. Biasalah, hanya kelah cetu ya sabar selawat. Siapanya kata dia? Malaikat. Yang kedua, pertama sekarang, was-was ya. Yang kedua, bahwa bagi setan itu helah, ianya lah dengan menempati sabakat yang mendirikan dia itu akan tunsibuha sepakat kau duri ya duri ya. Yang kedua, bahwa bagi setan itu ada helah, ianya helah dengan menempati duri yang mendirikan engkau akan duri baru. Jadi, kalau duri yang mendirikan duri, tentu mencelakakan orang. Demikian nyata bagi engkau dengan mengenal tipu daya dan sifat-sifatnya tipu daya dan tempat lalunya tipu daya. Dan demi sungguh telah menyebut ulama kita radhiyallahu akan bab-bab pada khatar. Pintu-pintu khatar, bab-bab khatar sebut ulama. Dan sungguhlah mengarang kami akan kitab yang menamakan kita akan kitab Talbisu Iblis. Di situ dijadikan pintu-pintu khatar. Dan kitab kita ini tidak mungkin memperbanyak seketik. Tidak sampai tuntas nego membahas itu. Tetapi kami menyebutkan kami bagi engkau insya-Allah taala dari tiap-tiap satu darinya. Dan yang khatar ya. Tiap-tiap satu dia khatar akan asal yang mencukupi. Dan pokok saja. Pokok yang mencukupi. Apabila berpegang engkau dengan pokok yang mencukupi itu. Maka adapun asal khatar, maka taulah engkau bahwa sungguhnya Allah Ta'ala mewakilkan Allah dengan hati anak Adam akan malaikat. Yang menyeru malaikat akan anak Adam kepada kebaikan. Dikata orang bagi malaikat itu simulhim namanya. Dan bagi dakwanya malaikat itu ilham namanya. Itu bagi ilham kawak ya. Dan mengeraskan setan pada mental malaikat akan setan. Yang menyeru setan akan budak kepada jahat. Di dua orang tu. Nambah rabuk-rabuk dalam diri aku dua. Malaikat jo setan. Dikata orang baginya setan tu was-was. Kalau malaikat simulhim. Kalau setan
Dan dikata orang bagi seruannya setan waswasah. Di kalau setannya waswas, kalau karajuan itu waswasah. Maka si mulhim, malaikat yang memberikan ilham, tidak menyeru malaikat akan manusia kecuali kepada kebaikan. Karena baik sangat seru. Dan si waswas setan tidak menyeru setan akan dia manusia kecuali kepada jahat. Jahat pada perkataan. Kebanyakan ulama. Jadi maka si mulhim tidak menyeru si mulhim akan manusia kecuali kepada baik. Dan si waswas tidak menyeru dia si waswas setan akan manusia kepada jahat. Menurut kata kebanyakan ulama kita. Dan sungguh telah diceritakan dari guru kami rahimahullah apa yang diceritakan bahwa setan menyeru setan kepada kebaikan padahal sengajanya setan pada demikian kebaikan jahat. Aduh itu di bawahnya akan elok tapi tujuannya buruk. Basrah dengan bahwa menyeru setan akan dia orang kepada yang dilebihkan supaya menegah setan akan orang dari yang lebih. Dan dilebihkan kan ada detiknya tu. Jangan sampai tak kerajukan dan paling tinggi di bawahnya akan paling rendah. Mafdul tu gak rendah pada fadal. Enak. B. Banyak-banyak setelah puasa. Banyak-banyaklah sembahyang sunat. Tak perlu sembahyang fardu tu di kedah. Itu contohnya tak. Sedangkan mengkada tu lebih. Dan sunat mafdul. Tidak. Itulah. Ini kadang-kadang sembahyang tu lah. Perbaiklah sembahyang sunat. Lebih banyak-banyak. Baca istighfar. Jangan syaruh. Jangan setan. Atau menyeru setan akan orang berkebaikan. Supaya menghela setan akan manusia berdosa yang besar. Yang tidak mencukupi kebaikannya dengan demikian kejahatan. Hanya ujub dan lainnya ujub. Bahaya malnya kau ini. Satu tanamnya ialah sentiang yang ini. Lah banyak amal yang ini. Lah banyak lah amal yang ini. Lah berubah yang ini. Itu ujub tu. Awak disuruhnya beramal banyak-banyak. Tapi di bawahnya kan jahit. Ayo sifat atau ria. Kebanyak jangan tu. Bangganya dia amal ibadatnya. Rianya dia amal ibadatnya. Alah, setan nak kerja tu. Sikit-sikit selah. Dan diceliak tu nalah kan hati. Kau tak selesai na uduk tak berada. Tak selesai na uduk tak berada. Dan selesai na sembahyang tak berada. Dan diceliak tu nalah hati. Baca Allah hadis setan. Setan pandai lah hadis. Innallaha la yanzuru ila ajsamikum wala ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum. Allah tidak memandang kepada tubuh kamu dan bentuk kamu, tapi Allah memandang kepada hati kamu. Ingat-ingat salah tu Allah. Nah, sembahyang nan tinggal tu biar salah. Ini syaru. Setan. Di bawah nak kan yang kurang sudahnya meninggalkan Allah dia. Maka dua ini adalah dua seruan yang berdiri keduanya di atas hati manusia. Yang menyeru kedua-duanya akan dia manusia, akan dia hati. Kedua-duanya tu. Ujub. Simulhim je. Kedua-duanya simulhim dan setan, dalam dekat tu. Menyeru keduanya, lagi berdiri keduanya dengan hati manusia. Dalam hati keduanya. Menyeru kedua-duanya akan manusia. Kalau malaikat kesuak ibunya. Kalau setan, kaki dah. Dan dianya manusia, mendengar manusia akan hatinya, lagi merasa manusia dengan demikian. Mungkin ada seruan tadi. Di atas barang yang telah dirawikan pada beberapa hadis. Bahwa Nabi SAW berkata Nabi,
iza ulida libni adama mauludun karana Allah subhanahu bihi malakan wa karana syaitan bihi syaitanan. Apabila telah dilahirkan bagi anak Adam oleh yang dilahirkan, para anak wak lahir, menyertakan Allah subhanahu dengan dia anak tadi akan malaikat, disuruh malaikat oleh Tuhan, dan menyertakan pula setan dengan dia anak akan syaitan. Setan loh, setan menyuruh saya. Jadi maka setan jasimun berbisik di atas telinga hati anak Adam yang kiri, telinga ya, dan malaikat berbisik di atas telinga hati anak Adam yang kanan, maka keduanya menyeru keduanya akan anak yang dilahirkan. So, tuan dia sejak waklah ia dia setan dia sampai mati. Setelah mati baru berhenti yang kau. Dan berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagi setan ada bertempat dengan Adam, bagi malaikat ada bertempat. Kemudian menyusun Allah Ta'ala pada kejadian manusia. Kenapa disusun? Akan tabiat yang cenderung kepada syahwat. Di setelah awak jadi manusia, ada tabiat yang cenderung kepada syahwat. Ya doh. Tuan pelan dulu. Anak-anak, anak pelan dulu dia. Syahwat. Makan, minum. Dan cenderung yang lazat, kepacan lazat, lama-lama. Itu tabiat manusia dia. Tabiat manusia cenderung kepada yang kepada syahwat, dan cenderung kepada mencapai yang lazat. Nama yang ketujuh barang awak ya barang orang. Nama yang ketujuh barang awak ya barang orang. Barang siapa tidak? Iya nak. Contohnya, ada pucuk ubi wak ke sayur, tapi terasa lemak lah pucuk ubi orang. Ya nak. Tu sekelamak itu ada. Dua lihat dulu pucuk ubi lah itu tak tu. Tapi tampaklah pucuk ubi orang. Persoalan lama lah pucuk ubi orang. Tu jangan kasawat tu. Angkual tabiat manusia. Ya rendah. Iyo indah. Kalau indah tandalah hebat dah tu. Ya nak. Lain tak cenderung kasawat tu. Tapi kalau iyo, tu cenderung kasawat. Dan cenderung ya kepada mencapai syahwat. Bagaimana ada syahwat itu baik atau keji? Baik syahwat itu baik, baik syahwat itu kah? Pokoknya lama-lama. Baik lama tu hak awak, baik lama tu hak orang. Ketujuh doa. Pokoknya lama. Itulah tabiat manusia. Maka demikianlah yang dikatakan hawa nafsu, yang mempalingkan nafsu kepada penyakit. Kemak di bawahnya nafsu kah? Ke penyakit ada di bawahnya, dipalingkannya. Maka inilah tiga dakwah. Dakwah malaikat dah kuah. Dakwah malaikat cie, dakwah setan cie, dakwah nafsu cie. Nah, seruan ketiga. Seruan malaikat, seruan setan, seruan nafsu. Atau tiga seruan. Segitulah. Sumaklam. Ya. Sumaklam, Pak.